Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Perencanaan Pajak, program studi S1 Akuntansi DLC, Universitas Tikubang Semarang. Kami akan mempresentasikan mengenai manajemen perpajakan. Perkenalkan, nama saya Aknovida Delastiara, NIM 24055270. Perkenalkan, nama saya Mustika Putri Rahmawati dengan NIM 2405527005. Saya Hanifah Farayunisa dengan NIM 2405527000. Nama saya Alisha Fazia Nuraini, NIM 21055300. Tujuan presentasi ini adalah untuk memperdalam pemahaman terkait materi manajemen perpajakan yang telah didapatkan selama perkuliahan dan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan perpajakan. Materi yang akan kami presentasikan yaitu 1. Manajemen perpajakan, 2. Perencanaan perpajakan, yang ketiga, praktek perencanaan perpajakan yang terdiri dari pemilihan metode penyusutan dan transaksi sewa guna. Materi yang pertama yaitu manajemen perpajakan. Apa sih manajemen perpajakan itu? Pengertian dari manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisirkan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. Juga merupakan upaya efisiensi pemenuhan pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Jadi di sini perusahaan kan berperan sebagai wajib pajak badan yang harus membayarkan pajaknya kepada negara. Nah, perusahaan itu harus bisa memanage bagaimana agar pajak yang dibayarkan itu tetap memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, tetapi di sisi lain perusahaan itu tidak boleh mengorbankan kepentingan perusahaannya. Nah, apa sih kepentingan perusahaan itu? Yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan manajemen perpajakan adalah untuk optimalisasi atau minimalisasi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan perpajakan yang matang, yaitu disusun sedemikian rupa sehingga terencana, masuk akal, dan sesuai dengan budget perusahaan. Namun, perencanaan yang matang saja itu tidak cukup. Perlu dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu yang pertama ada pengorganisasian atau organizing. Pada tahap ini, manajemen perpajakan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau equating. Pelaksanaan manajemen perpajakan itu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang nantinya dapat membuat biayanya itu semakin membengkak sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Yang terakhir yaitu tahap pengawasan atau controlling. Nah, pada tahap ini jangan sampai perusahaan itu melakukan kesalahan kegiatan-kegiatan yang diduga merupakan salah satu bentuk pelanggaran perpajakan yang nantinya dapat menimbulkan sanksi atau denda yang dapat menambah beban perusahaan. Selanjutnya yaitu motivasi manajemen perpajakan. Apa sih motivasi perusahaan itu melakukan manajemen perpajakan? Yaitu berkaitan dengan tujuan utama, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisir beban pajak untuk maksimalisasi net profit after tax. Jadi, semakin besar pajak yang dibayar oleh perusahaan itu akan berpengaruh terhadap net profit after tax atau keuntungan yang diterima perusahaan menjadi lebih kecil. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan manajemen perpajakan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan sehingga net profit atau keuntungan yang diterima oleh perusahaan itu maksimal atau semakin besar juga, yaitu faktor pendorong manajemen perpajakan.
yaitu tingginya tarif pajak, ketidakjelasan ketentuan, sanksi yang terlalu kecil, kekurang wajaran atau kekurang merataan, dan distorsi dalam sistem perpajakan. Nah, pada faktor kekurang wajaran atau kekurang merataan ini berkaitan dengan prinsip manfaat atau benefit. Prinsip ini merupakan harga yang harus dibayar sehubungan dengan manfaat atau benefit yang diterima oleh pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Jadi, mereka yang mendapatkan manfaat atau benefit lebih besar seharusnya membayar pajak lebih besar juga. Konsekuensi dari prinsip ini, maka apabila manfaat atau benefit yang diterima oleh wajib pajak, jadi harga yang dibayar itu tidak sesuai dengan manfaat yang diterima, maka perusahaan akan cenderung melaksanakan selanjutnya syarat manajemen pajak yang baik. Syarat manajemen pajak yang baik yaitu pertama, terkait dengan legalitas, yaitu tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Yang kedua, kelayakan bisnis. Secara bisnis masuk akal atau reasonable karena tax management merupakan bagian yang tak terpisahkan dari corporate strategy. Yang ketiga, dokumentasi. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai baik dari segi pencatatan akuntansi keuangannya maupun segi hukum perjanjian atau perikatannya. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen perpajakan. Yang pertama ada perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu benar-benar efisien. Perencanaan pajak itu dapat dilakukan menggunakan 3 macam cara. Yang pertama itu ada tax avoidance atau penghindaran pajak, yaitu menghindari pajak dengan cara yang legal atau sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini diperbolehkan untuk dilakukan, misalnya menggunakan atau memilih tarif perpajakan yang lebih rendah agar biaya yang beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu minimal, itu diperbolehkan. Terus yang kedua yaitu tax evasion atau penggelapan pajak. Nah, yaitu menghindari pajak dengan cara yang ilegal atau tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Misalnya yaitu membuat invoice atau faktur pajak palsu, itu tidak diperbolehkan. Terus yang terakhir yaitu tax saving atau penghematan pajak, yaitu melakukan penghematan pajak dengan cara-cara tertentu. Tax avoidance. Tax avoidance dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Menahan diri. 2. Pindah lokasi. 3. Penghindaran pajak secara yuridis. Indikator dari tax avoidance yang pertama, WP atau perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Yang kedua, WP berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, WP berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh. Anti-tax avoidance. Dalam upaya menghadapi praktik-praktik penghindaran pajak, khususnya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, pada umumnya suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang domestiknya, seperti Control Foreign Company, Unlike Rule, Advance Pricing Agreement, dan Debt to Equity Ratio. Anti-tax avoidance di Indonesia itu contohnya yaitu anti-tin capitalization, control forex corporation atau CFC rules, transfer pricing, dan yang terakhir anti-treaty shopping. Fungsi-fungsi manajemen perpajakan yang kedua yaitu administrasi pajak atau tax compliance, meliputi pembukuan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan lain-lain. Hal ini dapat dimaksimalisasi dengan menggunakan teknologi perpajakan yang sudah ada. Selain itu, dapat melaksanakan rekrutmen pegawai administrasi yang kompeten sehingga proses administrasi pelaporan pajak itu berjalan dengan lancar dan tidak terjadi keterlambatan pembayaran perpajakan dari sisi administrasi.
Yang ketiga yaitu pemeriksaan pajak atau tax audit, yaitu strategi dalam menangani pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau banding. Dan yang terakhir yaitu lain-lain atau others, dengan mengkomunikasikan ketentuan peraturan perpajakan kepada pihak lain dalam perusahaan, misalnya dengan mengkomunikasikan kepada divisi atau unit lain yang berhubungan dengan atau yang bersinggungan dengan transaksi terkena pajak. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen perpajakan. Yang pertama, rekonsiliasi data pajak, yaitu dengan memastikan data akuntansi sinkron dengan pelaporan pajak. Contohnya, laporan penjualan sesuai dengan SPT masa PPN atau beban pajak pegawai sesuai dengan SPT PPh pasal 21. Yang kedua, optimalkan sistem administrasi, yaitu menggunakan sistem administrasi keuangan yang dapat memproses pajak secara otomatis dan akurat. Penerapan manajemen perpajakan yang ketiga yaitu manajemen dokumen dan arsip, dengan menyimpan semua faktur di transaksi hingga dokumen pelaporan pajak dalam sistem arsip yang terstruktur. Ini akan sangat membantu saat audit pajak dilakukan oleh pihak berwenang. Yang keempat, melakukan audit pajak internal. Melakukan audit pajak secara berkala baik dengan tim internal atau menggunakan jasa konsultan pajak dapat membantu memastikan semua kewajiban perpajakan telah dijalankan sesuai dengan peraturan. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menemukan potensi penghematan pajak di masa depan. Yang kelima, integrasi tax planning dalam strategi bisnis. Saat merancang strategi bisnis, pertimbangkan juga aspek perpajakan. Misalnya, jika perusahaan berencana untuk membuka cabang baru, maka perlu dipikirkan juga implikasi pajaknya. Apakah ini akan mempengaruhi perhitungan PPN, PPh, atau jenis pajak lainnya. Dan yang keenam yaitu pemantauan dan evaluasi rutin. Dengan memastikan secara berkala dan mengevaluasi kebijakan pajak perusahaan apakah strategi yang diterapkan sudah memberikan hasil yang optimal. Contoh penerapan manajemen perpajakan. Yang pertama, restitusi pajak pada perusahaan ekspor. Misalnya pada perusahaan manufaktur yang berfokus pada ekspor. Bahan baku yang dibeli dikenakan PPN sebesar 10%, sementara produk ekspor dikenakan tarif PPN 0%. Dengan manajemen pajak yang tepat, perusahaan tersebut dapat mengajukan restitusi PPN masukan untuk mengurangi beban pajak. Proses ini melibatkan pengelolaan faktur pajak masukan serta mempersiapkan dokumen pendukung seperti invoice ekspor dan bukti pembayaran. Yang kedua, pengoptimalan insentif pajak. Perusahaan teknologi yang baru berkembang sering memanfaatkan insentif pajak untuk startup yang diberikan pemerintah. Dengan strategi manajemen perpajakan, perusahaan dapat mengidentifikasi insentif seperti pembebasan PPh atas pendapatan tertentu atau pengurangan tarif pajak untuk penelitian dan pengembangan atau R&D. Ini membantu menekan biaya operasional tanpa melanggar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan pajak. Apa sih perencanaan pajak itu? Perencanaan pajak atau tax planning adalah suatu kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran atau beban pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapatkan penghematan pajak atau tax saving melalui prosedur penghindaran pajak atau tax avoidance secara sistematis sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Tujuan perencanaan pajak. Yang pertama yaitu memperkecil pengeluaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua yaitu memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak timbul sanksi
atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Yang ketiga, bukan untuk mengelak pembayaran pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Dalam melakukan tax planning, kita juga harus memperhatikan syarat-syarat dari tax planning. Yang pertama, tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Karena apabila melanggar, akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Yang kedua, tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Yang ketiga, masuk akal secara bisnis karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari global strategi perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Manfaat perencanaan pajak. Yang pertama, penghematan kas keluar. Karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. Yang kedua, mengatur cash flow. Karena dapat memperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Motivasi perencanaan pajak. Yang pertama, tingkat kerumitan suatu peraturan. Semakin rumit peraturan perpajakan, semakin tinggi menghindari pajak karena biaya untuk mematuhinya menjadi tinggi. 2. Besarnya pajak yang dibayar. Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, semakin tinggi kecenderungan untuk memperkecil pajak. Yang ketiga, biaya untuk negosiasi. Makin tinggi uang sogokan, semakin kecil wajib pajak melakukan pelanggaran. Yang keempat, resiko deteksi. Makin rendah resiko terdeteksi, makin tinggi kecenderungan melanggar. Motivasi yang kelima, besarnya denda. Makin tinggi sanksi, makin rendah kecenderungan untuk melanggar. Yang keenam, moral masyarakat. Salah satu motivasi utama dalam perencanaan pajak yang berbasis pada moral adalah kepatuhan terhadap hukum pajak yang berlaku. Dalam masyarakat yang beradab, wajib pajak diharapkan untuk membayar pajak dengan jujur dan adil, sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena pajak adalah sumber pendanaan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum. Tindakan menghindari pajak atau mengelak dari kewajiban pajak dianggap tidak etis dan dapat merugikan masyarakat luas. Jenis perencanaan pajak. Terdapat dua jenis perencanaan pajak. Yang pertama yaitu domestik, pengelolaan kewajiban pajak yang dilakukan dalam lingkup satu negara dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua yaitu internasional, pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, transfer pricing, dan penggunaan struktur perusahaan di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah atau tax haven. Perencanaan pajak berdasarkan objek pajak dibagi menjadi dua, yaitu tax planning PPN dan tax planning PPH. Tax planning PPN adalah proses mengatur perhitungan pajak yang harus dibayar dibandingkan dengan yang ditanggung terkait objek PPN. Proses ini dilakukan agar bisa menerapkan mekanisme pengkreditan PPN dengan tepat. Tax planning PPH. Dalam hal ini, tax planning menjadi serangkaian strategi dalam mengatur akuntansi dan keuangan sebuah perusahaan untuk pajak yang disetorkan seminimal mungkin, namun dengan cara yang tidak melanggar hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Tahapan-tahapan melakukan tax planning. Yang pertama,
menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Yang kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya. Pilih bentuk transaksi, operasi, atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada 2 negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan pajak tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Yang ketiga yaitu evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan atau up-to-date planning harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Yang kelima, yaitu memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhatikan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan, yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai strategi perencanaan pajak. Yang pertama, kita dapat memilih struktur bisnis yang tepat. Memilih antara PT, CV, koperasi, atau jenis entitas lain akan mempengaruhi tarif pajak dan kewajiban perpajakan yang harus dibayar. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan potongan dan insentif pajak. Memanfaatkan semua potongan yang tersedia sesuai dengan peraturan perpajakan, seperti potongan untuk biaya operasional bisnis, biaya pendidikan, atau biaya perawatan kesehatan. Untuk insentif pajak, banyak negara menawarkan insentif pajak untuk kegiatan tertentu, seperti investasi di sektor teknologi, energi baru terbarukan, atau kegiatan riset dan pengembangan. Mengidentifikasi insentif pajak yang relevan dan memanfaatkannya dapat mengurangi pajak yang harus dibayar. Selain itu, kita juga dapat menggunakan potongan untuk investasi dalam instrumen yang memenuhi syarat, seperti dana pensiun atau investasi berkelanjutan untuk mengurangi pajak penghasilan. Yang ketiga, kita dapat melakukan pengelolaan penghasilan dan pengeluaran, yaitu dengan memilih waktu untuk menerima pendapatan atau membayar pengeluaran agar dapat mempengaruhi pajak yang dibayar pada tahun pajak tertentu. Misalnya, perusahaan bisa menunda penerimaan pendapatan untuk mengurangi pajak pada tahun berjalan, atau mempercepat pengeluaran untuk meningkatkan pengurangan pajak. Selain itu, kita juga dapat mengelola penghasilan dari sumber pasif, seperti dividen, bunga, atau sewa, dengan memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah atau potongan pajak khusus. Yang keempat, kita dapat menggunakan transfer pricing dalam perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dapat menggunakan strategi transfer pricing untuk menetapkan harga jual antar anak perusahaan yang berada di negara berbeda.
strategi ini dapat membantu meminimalkan pajak global dengan cara mengalihkan pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Namun, transfer pricing harus mematuhi peraturan yang berlaku dan dapat diaudit oleh otoritas pajak. Selain itu, kita juga dapat menggunakan kebijakan transfer pricing yang transparan dan sesuai dengan pedoman untuk menghindari masalah perpajakan antar negara. Selanjutnya, terdapat 2 strategi untuk penghindaran pajak, yaitu tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance adalah penghindaran pajak yang sah, di mana memanfaatkan mencelah hukum atau strategi yang sah seperti perencanaan yang didasarkan pada insentif pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum. Sedangkan tax evasion adalah penghindaran pajak yang ilegal. Penghindaran pajak yang ilegal dan melanggar hukum di mana seseorang atau perusahaan berusaha untuk mengurangi atau menghindari pajak dengan cara yang tidak sah. Strategi yang keenam yaitu pajak berganda dan penghindaran pajak berganda atau double taxation. Pada perencanaan pajak internasional, jika beroperasi di beberapa negara, periksa apakah ada perjanjian penghindaran pajak berganda yang memungkinkan penghindaran pajak yang tidak perlu dibayar di lebih dari satu negara. Sedangkan untuk penggunaan tax credit, kita dapat menggunakan kredit pajak luar negeri untuk mengurangi kewajiban pajak jika penghasilan yang sama dikenakan pajak di 2 negara berbeda. Selanjutnya yaitu praktik perencanaan perpajakan yang meliputi pemilihan metode penyusutan dan transaksi sewa guna usaha. Sebelumnya kita harus memahami latar belakang dari terjadinya penyusutan tersebut. Jadi pada umumnya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya melakukan pemotongan pajak atau tax deduction yang disebabkan karena adanya pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian barang, kemudian untuk membayar tenaga kerja, kemudian juga untuk membayar jasa-jasa lainnya yang digunakan dalam operasional kegiatan perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya pada pengakuan ini itu tergantung dari masing-masing perusahaan apakah menetapkan basis akrual atau basis kas dalam pembukuannya. Namun pada jasa-jasa tersebut ada juga yang harus dibeli terlebih dahulu sebelum bisa digunakan dalam kegiatan operasionalnya, seperti gedung dan bangunan, kemudian peralatan dan mesin, dan juga tanah, yang mana pengeluaran tersebut itu memberikan manfaat yang lebih daripada satu periode, sehingga pada ketentuan perpajakan perlakuan terhadap pengeluaran semacam ini dapat menimbulkan potensi atau masalah lain dalam penentuan pajak penghasilan, sehingga pemilihan metode penyusutan dapat menjadi salah satu aspek yang penting dalam perencanaan perpajakan. Kemudian penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan yaitu yang pertama itu saat mulainya penyusutan fiskal. Nah, saat dimulainya penyusutan fiskal ini yaitu terjadi pada bulan perolehan. Penyusutan fiskal ini harus dilakukan sebulan penuh kecuali terjadi hal-hal seperti yang poin kedua, ketiga dan keempat yaitu harta atau aset dalam pengerjaan. Yang harta atau aset yang masih dalam proses pengerjaan ini penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Walaupun pada umumnya penyusutan aset atau harta itu dimulai pada tahun perolehan, tapi untuk harta atau aset yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari 1 tahun, penyusutannya dihitung mulai dari selesainya harta atau aset yang bersangkutan. Seperti itu. Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu keadilan pajak, kebijakan ekonomi, dan administrasi.
Yang pertama yaitu terkait dengan keadilan pajak atau tax equity. Jadi perlu diperhatikan jenis dari kegiatan wajib pajak, apakah merupakan perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa. Kemudian bagaimana dengan struktur modalnya, apakah merupakan padat modal atau capital intensif, atau padat karya atau labor intensif. Nah, dengan adanya penyusutan ini maka kegiatan usaha manufaktur dan juga jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan jenis usaha jasa dan padat karya. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal atau capital growth. Jadi jika penyusutannya besar, maka laba setelah pajak juga akan besar. Pengembalian atas investasi atau return of investment (ROI) besar sehingga arus kas menjadi tinggi. Nah, menurut ketentuan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai pada tahun perolehan. Secara ekonomis dapat diatur dengan peraturan tertentu secara selektif untuk mendorong atau menghambat suatu peningkatan modal. Yang ketiga yaitu administrasi. Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sederhana dan kompleks, tergantung dari besarnya biaya administrasi, kemudian sumber daya manusia, dan kepatuhan dari wajib pajak. Kriteria aset yang dapat disusutkan. Yang pertama yaitu diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua yaitu memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Masa manfaat berarti periode suatu aset yang diharapkan digunakan oleh perusahaan, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Dalam ketentuan UU Perpajakan sendiri, metode penyusutan yang diperbolehkan itu hanya ada dua, yaitu metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Kemudian yang kedua yaitu metode saldo menurun untuk kelompok bukan bangunan saja, yang mana pada akhir masa manfaat akan disusutkan sekaligus. Jadi untuk kelompok bangunan itu hanya menggunakan metode garis lurus saja. Kemudian metode dan tarif penyusutan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 11 Ayat 6. Ini tadi sudah kita sebutkan bahwa kelompok harta berwujud itu dikelompokkan menjadi dua. Nah, pengelompokan ini masing-masing yaitu berdasarkan masa manfaatnya dan juga tarifnya. Bisa dilihat untuk kelompok bukan bangunan, kelompok 1 itu masa manfaatnya 4 tahun dengan tarif penyusutan untuk yang garis lurus yaitu 25% dan saldo menurun sebesar 50%. Kemudian untuk kelompok kedua yaitu masa manfaatnya 8 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%. Kemudian kelompok 3 yaitu masa manfaatnya 16 tahun untuk tarif penyusutannya garis lurus 6,25% dan saldo menurun yaitu sebesar 12,5%. Kemudian yang keempat untuk kelompok keempat yaitu 20 tahun masa manfaat dengan tarif penyusutan garis lurus yaitu sebesar 5% dan saldo menurun sebesar 10%. Kemudian untuk kelompok harta berwujud yang kedua yaitu berupa bangunan. Yang pertama itu untuk bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutannya garis lurus sebesar 5% dan tidak permanen untuk masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutannya 10%. Dengan dasar penyusutan yang digunakan adalah biaya perolehan awal, baik melalui pembelian maupun pendirian maupun penambahan dan perbaikan. Jadi pemilihan metode penyusutan dalam perencanaan perpajakan ini tentunya memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda-beda. Sebenarnya penggunaan metode akuntansi penyusutan apapun itu tidak akan mempengaruhi besar beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Namun adanya matching konsep dalam pelaporan keuangan periodik
maka beban penyusutan tersebut akan memberikan beban penyusutan yang berbeda. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan penyusutan dengan metode garis lurus, maka besarnya beban penyusutan tersebut akan sama selama periode ekonomis dari aset yang bersangkutan. Namun apabila kita menggunakan metode penyusutan saldo menurun, maka besaran penyusutan yang akan dibebankan itu akan menurun setiap tahunnya. Jadi akan lebih besar pada awal tahun dan akan mengecil seiring dengan berjalannya waktu, seperti itu. Kemudian bagi perusahaan, penyusutan merupakan non-cash expenses dan akan memperkecil pendapatan kena pajak dan nantinya akan dapat menjadi salah satu faktor penghematan pajak yang harus dibayar. Jadi dengan demikian, dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, maka penghematan pajak pada awal-awal periode ekonomis aset akan lebih besar karena penyusutan yang terjadi bebannya jauh lebih besar di awal, seperti itu, dibandingkan dengan penggunaan metode penyusutan garis lurus. Ataupun sebaliknya, ketika menggunakan metode garis lurus, maka penghematan pajak itu ya secara normal akan sama setiap bulannya, seperti itu. Transaksi sewa guna dalam praktik perencanaan pajak. Praktik perencanaan pajak dalam transaksi sewa guna atau leasing merupakan langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sewa guna usaha dapat berupa financial lease atau operating lease yang masing-masing memiliki implikasi pajak yang berbeda. Praktik perencanaan pajak sendiri dalam transaksi sewa guna yaitu membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aspek hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak secara sah dan mengoptimalkan arus kas perusahaan. Konsultasi dengan ahli pajak atau konsultan dapat membantu perusahaan menyusun strategi yang paling sesuai. Ini sewa guna usaha, yaitu ada satu, sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, yaitu dalam finance lease, lease atau penyewa memiliki hak untuk membeli barang setelah masa sewa selesai dengan nilai sisa tertentu. Lalu dalam perspektif perpajakan, lease melakukan pembayaran angsuran yang terdiri dari komponen bunga dan pokok. Komponen bunga dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lalu ada komponen pokok tidak boleh diakui sebagai biaya karena mencerminkan pengalihan aset. Lalu ada aset yang disewa tercatat sebagai aset tetap dan dapat diusutkan. Untuk lessor sendiri yaitu pendapatan bunga dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Lalu ada transaksi pembelian aset oleh lease. Selanjutnya yang kedua ada sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Lease tidak memiliki hak untuk membeli barang setelah masa sewa selesai. Dalam perspektif perpajakan, lease yaitu seluruh pembayaran sewa dapat diakui sebagai biaya operasional yang deductible. Lalu lessor itu pendapatan sewa dikenakan PPh pasal 23 dan harus memungut PPN atas jasa sewa. PPh pasal 23 yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atau untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT. Jika pihak penerima adalah badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Lalu ada pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayarkan sewa atau lease. Pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu sewa guna usaha merupakan objek PPN. Tarif PPN yang berlaku adalah 11% dari nilai sewa bruto. Lalu PPN harus dipungut dan disetorkan oleh pihak lessor. Lalu ada aspek akuntansi pajak, yaitu yang pertama ada lease melakukan harus mencatat beban bunga dan biaya sewa sesuai standar akuntansi atau PSAK 73 tentang sewa. Lalu ada lessor yaitu mencatat penghasilan sewa sesuai dengan metode pengakuan pendapatan yang relevan. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha berdasarkan PSAK nomor 30 tentang standar akuntansi sewa guna usaha tahun 2002. Dalam menentukan jenis sewa guna usaha, pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna ekonomi. Suatu transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua syarat-syarat sebagai berikut ini. Yang pertama,
Lis memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian guna usaha. Yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lis ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga barang modal serta bunganya sebagai keuntungan lesor. Yang ketiga, masa sewa guna usaha minimal 2 tahun. Perlakuan perpajakan terhadap transaksi sewa guna usaha. Kegiatan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna tanpa hak opsi maupun sewa guna usaha dengan hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dengan keuntungan lesor. Lalu ada masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal. Lalu ada perjanjian sewa guna usaha memuat keuntungan mengenai opsi bagi lis. Dan yang terakhir dalam pasal 16 Kementerian Menteri Keuangan tersebut di atas mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lis yang melakukan transaksi finance lis sebagai berikut. 1. Lis tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lis membeli barang tersebut. 2. Setelah lis menggunakan hak opsi membeli barang modal yang disewa guna usahakan, maka lis boleh melakukan penyusutan dengan dasar yaitu opsi modal yang bersangkutan. Yang ketiga, ada pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau tentang oleh lis, kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lis. Lalu yang keempat, ada dalam masa sewa guna usaha lebih pendek dari mana yang ditentukan. Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya sebagai operating lis. Lalu dan yang terakhir, ada lis tidak memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha. Perencanaan pajak atas transaksi sewa guna usaha. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah dimiliki. Untuk aset tetap yang baru akan dibeli, pertimbangannya adalah membeli secara langsung atau dengan menyewa. Sedangkan untuk aset yang sudah dimiliki, pertimbangannya adalah mempertahankan, melakukan evaluasi, atau dijual dan disewa guna usahakan kembali. Membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha, hal pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak untuk hal ini antara lain: 1. Apabila membeli secara langsung, maka jumlah dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. Lalu yang kedua, bersamanya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Yang ketiga, apabila secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ada masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis, sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibanding apabila menggunakan penyusutan. Perencanaan pajak atas transaksi sewa guna usaha. Penjualan dan penyewaan kembali, yaitu pada saat penjualan dari lis kepada lessor, lis dikenakan PPh 5% dari nilai jual atau nilai jual objek pajak yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih rendah dari nilai jual objek pajak. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika gedung dimiliki secara langsung, maka biaya yang dikurangkan hanya beban penyusutan atas gedung yang harus dilakukan dalam waktu 20 tahun.
Dan apabila diperoleh melalui sewa guna usaha, melalui hak opsi, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sesuai baik atas tanah maupun bangunan dapat dibiayakan. Proses transaksi sewa guna usaha. Proses transaksi sewa guna usaha umumnya melibatkan beberapa tahap penting, antara lain 1. Negosiasi. Pihak menyewa dan pemilik barang melakukan pembicaraan mengenai kondisi barang yang disewa, jumlah pembayaran, serta durasi sewa. 2. Penandatanganan kontrak. Setelah mencapai kesepakatan, kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian yang mencakup seluruh persyaratan sewa guna usaha. 3. Pengiriman barang. Pihak penyewa menerima barang yang akan digunakan selama periode sewa. 4. Pembayaran. Penyewa melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian sewa guna usaha, baik dalam bentuk angsuran atau pembayaran sekaligus. 5. Pengembalian barang. Setelah masa sewa berakhir, penyewa harus mengembalikan barang yang disewa, jika menggunakan jenis sewa tanpa opsi pembelian. Jika jenis sewa dengan opsi pembelian, penyewa dapat memilih untuk membeli barang tersebut. Keuntungan dan kerugian transaksi sewa guna usaha. Keuntungan bagi penyewa. Yang pertama, akses ke peralatan tanpa membeli. Penyewa dapat menggunakan peralatan yang diperlukan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pembelian. Yang kedua, fleksibilitas. Penyewa dapat memperbaharui peralatan atau barang yang disewa ketika masa sewa berakhir. Yang ketiga, manfaat pajak. Biaya sewa bisa menjadi pengurang pajak bagi perusahaan penyewa, tergantung pada peraturan pajak yang berlaku. Kerugian bagi penyewa. Yang pertama, pembayaran lebih mahal. Dalam jangka panjang, biaya sewa mungkin lebih mahal dibandingkan membeli barang tersebut. Yang kedua, ketergantungan pada penyewa. Penyewa mungkin harus mengikuti ketentuan dan batasan yang ditetapkan oleh pihak penyedia barang. Selanjutnya, keuntungan bagi pemilik barang atau lessor. Yang pertama, yaitu pendapatan stabil. Pemilik barang akan menerima pendapatan tetap dari pembayaran sewa yang dilakukan penyewa. Yang kedua, keuntungan dari pembelian barang. Jika jenis sewa adalah sewa guna usaha dengan opsi pembelian, pemilik dapat memperoleh keuntungan lebih dari transaksi tersebut. Kerugian bagi pemilik barang atau lessor. Yang pertama, resiko penyusutan barang. Barang yang disewa akan mengalami penyusutan dan pemakaian yang bisa mengurangi nilai barang. Yang kedua, kerusakan barang. Ada potensi kerusakan atau kehilangan barang yang disewakan. Selanjutnya, keuntungan pajak pada transaksi sewa guna usaha. Pengurangan pajak. Pembayaran sewa dapat dikurangkan dari pajak sebagai biaya operasional, mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Fleksibilitas aset. Perusahaan dapat menggunakan aset terbaru tanpa investasi awal yang besar, memungkinkan pengelolaan kas yang lebih baik. Yang menjadi pertimbangan hukum. Penting untuk memastikan bahwa transaksi leasing memenuhi syarat perpajakan yang berlaku, agar perusahaan tidak menghadapi masalah hukum atau kewajiban pajak tambahan.
Tabel referensi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud atau amortisasi harta tak berwujud. Ketiga, Modul Chartered Accountant oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2015. 4. Buku Perencanaan dan Pemeriksaan Pajak oleh Kristanto Septian Bayu tahun 2022. Yang kelima, Buku Perencanaan Pajak edisi 4 oleh Suwandi E. tahun 2008. Sedikit kata-kata motivasi dari kelompok kami, yaitu setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi bagaimanapun sulitnya, jangan pernah berhenti bergerak untuk maju. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.